Kemudian setelah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kita baca la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, peserta ujian dengan nomor ujian 2024 103370. Saya adalah tenaga pendidik di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Meranti yang juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 2 mata pelajaran fikih di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor induk mahasiswa 5232111517. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 31 Januari 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di mata pelajaran fikih pada kelas 7 dengan materi ketentuan zikir dan doa setelah salat. Berikut ujian kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Anak-anak Bapak kelas 7G yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Allah masih beri kita kesempatan untuk hadir dan berhadir di sekolah kita ini dengan berbagai cara kamu datang ke sekolah kita. Ya, ada yang jalan kaki, ada yang memakai sepeda, ada yang diantar orang tua, ada yang memakai kendaraan umum. Semuanya adalah sebuah cara agar Allah pertemukan kita di bawah naungan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu untuk menjalankan kewajiban kita masing-masing. Anak-anak Bapak pada umur sekarang berkewajiban untuk menuntut ilmu. Sedangkan Bapak berkewajiban mentransformasi ilmu itu dan memfasilitasi anak-anak Bapak agar menjadi anak-anak yang solehah di kemudian hari. Salawat beriringan salam, mari kita mohonkan kepada Allah agar Allah sampaikan juga kepada ruh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga lisan-lisan yang berbicara tadi adalah lisan-lisan umat yang disebutkan Nabi sebelum beliau meninggal dunia. Yaitu orang-orang yang akan dinaungi oleh Nabi nanti di akhir zaman dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Apakah kelas kita sudah siap untuk belajar nih anak-anak Bapak? Ya. Sudah ya?
Oke, untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita mengadahkan tangan kepada Allah seraya berdoa untuk kelancaran aktivitas kita, khususnya pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas mulai membacakan doa, dipimpin. Silakan. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih ketua kelas. Semoga apa yang kita sampaikan, kita mohonkan kepada Allah, Allah ijabah semuanya. Baik, anak-anak Bapak, kita absen dulu. Dimulai dari Adenia Tarisa. Hadir. Ananda Risma. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Askia Miftahul Jannah sama Nabila Ananda, Kak. Askia Miftahul Jannah, apa keterangannya? Sakit. Sakit. Kemudian Nabila Ananda juga sakit. Nabila Ananda sakit. Baik, mudah-mudahan kita mohonkan kepada Allah agar teman kita yang berdua ini khususnya Allah beri kesembuhan sehingga dapat beraktivitas belajar kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat pada pagi hari ini anak Bapak? Masih. Mana semangatnya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, sebagai seorang muslimah memang kita dituntut harus bersemangat dalam menuntut ilmu. Biasanya kita melantunkan lagu Indonesia Raya untuk menambah semangat kita setiap pagi. Bagaimana kalau pagi hari ini kita coba untuk menyanyikan lagu P5RA? Bagaimana? Bisa? Bisa. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus. Tepuk tangan untuk kita bersama. Luar biasa kelas 7G. Baik anak-anak Bapak, sekarang seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu bahwa kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya yang ada pada bab 5 yang berkenaan dengan keutamaan zikir dan doa. Minggu lalu kita sudah membahas apa anak-anak Bapak? Sholat berjamaah. Ada enggak yang melaksanakan sholat berjamaah setelah ini? Ada. Yang sholat berjamaah kemarin, coba tunjuk tangan. Kemarin. Masya Allah, ada 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bagus. Sholat berjamaah di mana? Masjid. Di masjid. Di mana kita bisa sholat berjamaah, anak Bapak? Di rumah. Oke, pokoknya ada jemaahnya ya. Syaratnya ada imam, ada makmun. Bagus, luar biasa. Masih ingat dalam pelajaran kita minggu lalu. Baik anak-anak Bapak, untuk materi kita pada hari ini, anak-anak Bapak bisa memperhatikan yang sudah Bapak tayangkan di depan anak-anak Bapak. Seperti biasa, pertanyaan pemantik kita pada pagi hari ini, apa itu zikir? Yang tahu tunjuk tangan. Silakan. Namanya siapa? Zahira. Silakan Zahira. Apa itu? Zikir berarti menyebut, berdoa Ya. dan mengingat. Adapun zikir istilah artinya menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Zahira. Tanyaan Bapak berikutnya.
Kira-kira kegiatan yang dilakukan tadi, yang disampaikan oleh Zahira tadi, di mana dilakukan atau kapan dilakukan? Yang bisa tunjuk tangan. Silakan namanya. Siapa? Meka, silakan Meka. Sesudah sholat ataupun Oke. Setelah sholat terkhususnya begitu ya. Biasanya kita melakukan zikir ini Pak setelah kita melaksanakan sholat. Begitu, betul? Betul. Sepakat dengan Meka? Sepakat. Baik anak-anak Bapak. Setelah kita sholat kita lakukan zikir Pak. Oh, sejauh ini bagaimana anak-anak Bapak melakukan zikir itu? Ya, dalam hati? Ada dalam hati? Ada yang dilafalkan? Barangkali ada. Berarti bermacam-macam ya? Bermacam-macam cara kami melafalkan atau melaksanakan ibadah zikir. Baik anak-anak Bapak, materi kita berkenaan dengan zikir ini, Bapak mau anak-anak Bapak memperhatikan pelajaran ini, dan setelah pelajaran ini selesai nanti, anak-anak Bapak bisa menunjukkan menunjukkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita adalah sebagai umatnya. Berarti tunduk di hadapannya. Kemudian setelah pembelajaran, anak-anak Bapak bisa membuktikan keimanan kepada Allah dengan cara melafalkan ucapan-ucapan dan kalimah-kalimah zikir. Anak-anak Bapak juga diharapkan meyakini prinsip tadabbur sebagai bagian dari ajaran Islam. Anak-anak Bapak nanti bisa mempraktekkan, mendemonstrasikan, harusnya ya, bisa mendemonstrasikan bagaimana tata cara berzikir dan berdoa setelah sholat sesuai dengan yang mana yang kamu pahami dan yang mana yang kamu ingini. Jadi kita kemukakan nanti berbagai macam cara berzikir. Insya Allah bisa diperhatikan. Kemudian anak-anak Bapak, untuk bahan kita dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ingin anak-anak Bapak menyediakan kertasnya, ya, bukunya, kemudian melihat tayangan video yang ingin Bapak sampaikan ini, dan tuliskan oleh anak-anak Bapak apa yang pertama kali anak Bapak pikirkan, begitu ya, mengenai tata cara berzikir. Ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bisa diperhatikan? Oh ya, baik, nanti anak-anak Bapak juga bisa mengakses apapun yang kita bahas di dalam pelajaran kita hari ini melalui web fikih yang sudah Bapak buat, dan bisa diakses termasuk juga dengan latihan-latihannya, begitu ya. Untuk hari ini kita cek di YouTube, coba diperhatikan. Deskripsikan sebuah kalimat yang anak-anak Bapak pikirkan ketika melihat video ini. Ya, itu perempuan ya. Itu perempuan. Baik, sampai di situ anak-anak Bapak tentu
memperhatikan sesuatu yang dikenal dengan istilah zikir. Menurut mayoritas orang yang ada di dalam video itu. Ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, tentu ini mungkin ya berbeda dengan teori yang mungkin anak-anak Bapak akan pelajari hari ini. Ya. Maka dari itu, karena timbul permasalahan ini di tengah-tengah kita, kiranya anak-anak Bapak dapat mendiskusikan. Ya, mendiskusikan apa kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi. Apakah betul caranya menurut pengetahuan anak-anak Bapak? Kalau betul ataupun tidak betul, di mana kira-kira kesalahannya? Begitu ya. Bukan kesalahannya menurut Bapak itu yang tidak sesuai dengan teori yang kita miliki. Baik, sebelum berdiskusi, Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Bapak punya LKPD berkenaan dengan zikir ini. Jadi anak Bapak harus membuat kelompok. Ya. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Artinya kita nanti ada 5 kelompok ya. Kemudian anak-anak Bapak diskusikan apa itu zikir, apa yang Ananda ketahui tentang zikir. Kemudian di dalam di dalam LKPD Bapak sudah tuliskan yang namanya rangkuman materi tentang apa itu zikir dan doa. Jadi materi singkatnya bisa juga Ananda baca. Kemudian anak-anak Bapak juga bisa menggunakan buku yang sudah kita bawa dari perpustakaan ataupun lembar kerja yang sudah kita bawa dari rumah. Silahkan ambil informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian kemukakan pendapatmu tentang zikir ini. Soalnya sudah ada di dalam LKPD. Waktu Bapak berikan kepada anak-anak Bapak 25 menit untuk berdiskusi dan menulis di kolom diskusi di belakang apa yang kamu bicarakan bersama teman-temannya. Silakan. Bagaimana? Paham dengan instruksinya? Paham ya? Itu ada video tadi yang anak-anak Bapak tengok. Sekarang ada materi yang sudah Bapak rangkum di LKPD. Anak-anak Bapak baca di LKPD, baca di buku, baca di LKS juga. Kemudian temukan apa pendapat kalian tentang fenomena tadi. Sesuai enggak dengan materi fikih itu? Gitu ya? Nah, silakan tulis.
Baik, terima kasih siswa Bapak kelas 7G ya. Kelas 7G. Jadi Ananda sudah mencoba untuk mendiskusikan dengan teman-temannya persoalan yang kita munculkan tadi. Maka kiranya anak-anak Bapak bisa mempresentasikan ke depan hasil dari diskusinya berkenaan dengan keutamaan zikir, tata cara zikir dan doa setelah sholat, khususnya pada bagian zikir. Silakan kelompok 1. Silakan maju. Perkenalkan dirinya ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kami pada video perkenalkan, nama saya Rizky Meka Andini dari kelompok 1. Kami akan menampilkan hasil yang telah kami diskusikan. Menurut pendapat kami, pada video yang telah ditanyakan, tata cara zikir yang ada di video tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang terdapat pada ilmu fikih. Pada ilmu fikih, zikir menurut bahasa yang berarti menyebut, berdoa, dan mengingat. Adapun zikir menurut istilah artinya menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan salah satu contoh ibadah yang dilakukan oleh setiap muslim. Zikir termasuk salah satu bentuk amal soleh yang dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu diperhatikan saat berzikir adalah tadarruj, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tawadu atau rendah hati dengan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa adab yang harus diperhatikan dalam berzikir sebagai berikut. Dilakukannya dengan perasaan khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungan dan kemuliaannya. Dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri atau pelan karena Allah Subhanahu wa taala dan mendengar penuh kekhusyukan agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari video tersebut terlihat beberapa sekelompok orang yang melakukan zikir dengan tata cara yang aneh. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengajarkan kepada keluarga atau saudara-saudara tata cara zikir yang benar. Berikut adalah pendapat kami yang telah kami diskusikan. Baik, terima kasih, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Baik. Yang berikutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Salwa Zulkahadaya dari kelompok 2 akan membacakan pendapat kelompok kami. Ya. Menurut kelompok kami, video zikir yang kami tonton tadi merupakan cara berzikir yang salah karena tidak sesuai adab cara berzikir. Karena berzikir harus dilakukan dengan perasaan yang khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus dilakukan dengan penuh kelembutan dan secara sirri, pelan. Dan harus penuh dengan kekhusyukan, membersihkan pakaian dan tempat, dan mengakhiri dengan penuh adab. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak Bapak, itu dia diskusi yang sudah anak-anak Bapak lakukan. Dan kemudian Bapak akan mencoba untuk mengomentari
hasil diskusi anak-anak Bapak. Yang pertama, Bapak mengapresiasi bahwa yang kalian lakukan itu sudah lebih daripada bagus. Ya, mencoba untuk mengambil beberapa sumber yang ada dan mencoba untuk mendeskripsikan dan membandingkan dengan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Memang Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak, tata cara zikir itu ada beberapa dan juga ada tata cara zikir itu dengan perbuatan, ya. Tetapi dengan perbuatan yang dimaksud itu adalah segala tindak tanduk kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, itu mencerminkan orang yang tawaduk kepada Allah, ya. Bukan dengan gerakan-gerakan yang bisa dikatakan sedikit aneh menurut kita, karena menurut anak-anak Bapak tadi menyampaikan seperti orang yang kehilangan kesadaran, ya. Sedangkan untuk beribadah itu masih ingat nggak apa syaratnya untuk beribadah? Masih. Iya, apa? Berakal sehat, ya. Dan ketika ketika akal sehat itu dipertanyakan, tentu otomatis ibadah yang dilakukannya itu menjadi tidak sah. Maka dari itu kita harus menjaga kesadaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bapak kelas 7G yang Bapak banggakan, kesimpulannya anak-anak Bapak pada pertemuan kita hari ini adalah bahwa seseorang manusia itu haruslah tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia adalah makhluk, tentu dia disuruh untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan perintah Allah. Maka salah satu ibadah itu adalah yang namanya zikir. Nah, zikir itu adalah mengingat Allah atau sebuah ibadah yang dilakukan ba'da salat, biasanya dengan urutan-urutan yang sudah kita pelajari tadi, ya. Negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Oke. Silakan. Ya, silakan. Kenapa Italia? Karena Ita dan Lia. Bagus, tepuk tangan. Ada Ita di sini. Iya ya. Pertanyaan kedua. Biasanya kalau diikat nggak bisa jalan ya. Pocong? Benda. Sepatu. Kenapa sepatu? Sepatu nanti kalau Nggak diikat lepas. Iya, kalau nggak diikat lepas terjatuh. terjatuh ya. Tepuk tangan. Tidak ada yang mau menerima tebakan lagi? Oke, kalau tidak ada lagi silahkan ditutup kelasnya. Ketua kelas tutup kelas kita. Dari Bapak itu saja anak Bapak. Ingat pelajaran kita. Kemudian ingat jati diri kita adalah anak madrasah. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Berdoa dimulai.